loh, tidak rasanya sudah bulan 10 Mika, sebentar lagi. Bulan November nih loh adik-adik. Sebentar lagi ya. Mau Natal. Iya, kita mau rayakan Natal lagi. Padahal minggu lalu kita baru merayakan ulang tahunnya sekolah minggu loh. Iya. Ayo deh, anak-anak senang sekali loh Maksudnya juga senang karena baiklah. sudah bertambah 1 tahun lagi sekolah minggunya. Jadi sekolah minggu sudah tua, Bebe kata contoh les. Iya, sudah tua. Sekolah Anak-anaknya minggu. yang masih muda, Oke, itu yang karena- masih segar-segar. Betul sekali, itu karena kemurahan Tuhan. Iya, betul. Oke. Yuk, kita sapa adik-adik kita di rumah. Oke, silakan lo Sepon. Apa kabar adik-adik? Kabar baik. Kok lo segini yang jawab? Iya, pasti kita semua baik. Tapi adik-adik di rumah pasti juga baik. Pasti ya, dong. karena Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kita kan mau ibadah. Iya, Sudah siap belum, benar. Rosa? Siap lah. Pondaknya Rosa jadi sudah keren. Ada Jadi topinya. adik-adik di rumah sudah siap belum? Sudah berpakaian rapi, duduk yang manis. Apa perlu Rosa jadi mengintip dulu apa yang mereka lakukan? Intip dulu di rumah. Oh, mereka siap ditawa. Tapi sudah bergerak enggak badannya, segar enggak? Jangan-jangan waktu ikut memuji Tuhan masih loyo. Tidak nih, karena saya sudah lihat kita intip-intip tadi tuh mereka sudah siap nih gerak nih. Ayo kita Kita ajakkan pujian nih, nah. Iya, ayo kita nyanyi Lagunya? lagu di kepak-kepakan tangan. Oke, di kepak-kepakan tangannya. Bersama dengan Rosa Jenny dan Rosa Boni, kita akan pujian ini bersama-sama. Kepak-kepakan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, sebentar goyang kanan, sebentar putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, sebentar goyang kanan, sebentar putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi bersama-sama dengan sukacita. Kepak-kepakan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, sebentar goyang kanan, sebentar putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, sebentar goyang kanan, sebentar putar ke kiri, putar ke kanan, putar ke kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Yang lain putar ke kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Ada yang pusing Ji? Pusing, Mas. Sedikit dia ya. Tapi kita suka cita ya. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan kita di surga. Silakan Sefoni yang akan memimpin kita dalam doa. Kita berdoa, Tuhan kami bersyukur pada pagi ini kami bisa beribadah kepadamu. Kami bersyukur juga Tuhan, Engkau menyertai kami sepanjang masa pandemi ini, Engkau selalu menjaga kami. Walaupun kami beribadah di rumah, tetapi kami bersyukur Tuhan masih memimpin kami dan menyertai kami untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga selesainya ibadah kami, biarlah semuanya berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Loso ke sekolah minggu untuk apa? Untuk memuji Tuhan, juga mendengar firman Tuhan. Iya, dulu kalau Loso jadi ke sekolah minggu itu karena disuruh sama mama. Jadi dipaksa ya Lose? Iya sih, sedikit.
Tapi sekarang Lose mengerti setelah menjadi guru sekolah minggu. Kita pergi ke sekolah minggu itu untuk kita belajar bersama-sama firman Tuhan agar kita boleh berakar, masuk ke dalam. Nah, seperti kita berakar melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan bertumbuh, Berbuah juga. Iya, berbuah untuk apa? Oh, kita sudah bertumbuh, kita harus menghasilkan buah. Berarti itu buah berkat kebenaran yang kita terima di sekolah minggu. Bagaimana dengan adik-adik yang di rumah? Sungguh mau berbuah? Mau dong. Mau ya? Lose mau juga ya? Iya. Oleh sebab itu adik-adik kita angkat pujian ini. Firman Tuhan ada di hatiku. Nyanyi ya. Buka Alkitab, lalu membaca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus terus sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah terus sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya ada teman kita akan mempersembahkan pujian. Mari kita saksikan. Teman-teman, Saya saya mau mau bersembahyang pujian pujian untuk untuk Tuhan. Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya tiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sungguh bersyukur, bersukacita kita ketemu lagi, dan sekarang saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, semusim telah berlalu lagi, dan Engkau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu dalam kehidupan kami. Kemurahan-Mu yang menghiasi hari-hari kami, penyertaan-Mu ada dalam setiap langkah kaki kami. Sungguh, Engkau telah menjadi sandaran kami dan pertolongan kami. Pada saat ini Tuhan, seperti rusa yang haus, yang berlari mendatangi sungai, begitupun jiwa kami menantikan perkataan-perkataan-Mu. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus yang membentuk dan memperbaharui pikiran dan hati kami pada saat ini lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ada tidak di antara kita yang memperhatikan doa yang barusan kita naikkan tadi? Sebenarnya doa yang model barusan tadi itu agak berbeda dari doa yang biasanya kita panjatkan pada saat sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi apakah ada yang notice atau perhatikan atau bisa tahu perbedaannya doa yang tadi dari doa yang biasanya kita panjatkan? Nah, doa yang barusan Lose panjatkan tadi itu sebenarnya terdiri dari
kalimat-kalimat yang indah dan puitis seperti puisi yang isinya kurang lebih adalah curahan hati tentang rasa syukur dan ungkapan keyakinan kepada Tuhan. Nah, kalimat-kalimat dalam doa tadi itu adalah seperti curahan dari hati yang mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami dari kehadiran Tuhan dalam kehidupannya kita. Nah, kalau kalian masih belum bisa dapat perbedaannya atau masih memikir-mikirkannya, maka Lause ingin memberitahu jawabannya bahwa kalimat-kalimat dalam doa seperti yang kita panjatkan tadi, itu sebenarnya sering kita jumpai dalam Alkitab. Sering kalian jumpai dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama. Tahu dalam kitab-kitab apa? Nah, itu terdapat banyak dalam kitab-kitab puisi. Seperti kita tahu, kitab-kitab dalam Perjanjian Lama itu jenisnya terbagi ke dalam beberapa penggolongan, yaitu ada kitab sejarah, ada kitab-kitab nubuat, dan ada kitab-kitab puisi atau kitab syair. Nah, kitab puisi atau kitab syair ini, itu adalah kitab-kitab yang terdiri dari kitab Ayub sampai kepada Kidung Agung. Termasuk di dalamnya ada sebuah kitab yang sangat terkenal yang menjadi tema kita hari ini, yaitu kitab Mazmur. Nah, dengan keterbatasan waktu yang kita punya, mari sekilas kita belajar kitab Mazmur, dan yang sangat Lause harapkan, biarlah bagaimana dengan belajar ini, itu akan menolong kita untuk bisa memuji Tuhan dengan baik dan benar. Nah, baik, Mazmur sebenarnya itu adalah kumpulan dari lagu-lagu atau puji-pujian yang ditujukan kepada Allah. Nah, itu adalah Mazmur. Makanya kalian itu mungkin biasanya mendengar pasal dalam Mazmur ini disebut juga sebagai nomor saat dibacakan di gereja misalnya. Misalnya Mazmur nomor 102 ayat 5 contoh ya. Dan Mazmur ini terdiri dari 150 lagu ya, sesuai dengan jumlah pasal dari kitab Mazmur itu yang jumlahnya adalah 150. Nah, ada bermacam-macam Mazmur seperti yang bisa kita lihat ya dalam kitab Mazmur itu. Ada Mazmur pujian, ada Mazmur ratapan. Ratapan itu artinya keluhan atau permohonan. Ada Mazmur ucapan syukur, ada Mazmur ungkapan keyakinan ya, seperti yang baru mirip seperti yang kita panjatkan tadi ya, ucapan syukur dan keyakinan. Dan ada juga Mazmur-Mazmur tentang mesianik, tentang Mesias ya, yaitu tentang juru selamat yang akan datang. Nah, Mazmur ini sendiri ditulis oleh sejumlah penyair dan penulis lagu ya, yang menuliskan Mazmur ya. Mungkin yang paling kita kenal itu adalah Daud. Tapi sebenarnya bukan cuma Daud, ada Salomo, ada Musa, ada anak-anak Asaf dan lain-lain. Semua itu yang menuliskan kitab Mazmur. Nah, kalian biasanya dapat melihat penulis kitab Mazmur ini dibawa dari judul dari pasal atau nomor Mazmur yang kalian buka ya. Biasanya terdapat pas di bawah judulnya. Tapi banyak juga yang tidak ditulis langsung penulisnya di sana. Dan yang luar biasanya, kumpulan Mazmur ini itu dikarang selama kurang lebih 1000 tahun ya. Dan kalian sebenarnya bisa lihat ini dari penulis yang begitu banyak, di mana mereka itu lahir dalam rentan waktu yang cukup panjang ya. Misalnya Daud tulis Mazmur, lalu kemudian anaknya juga Salomo tulis, lalu Musa yang lahir di tahun yang jauh dari Daud dan Salomo itu menuliskan Mazmur juga ya. Nah, ada sebenarnya begitu banyak hal yang dapat kita pelajari melalui kitab Mazmur ini. Namun, Lause ingin setidaknya ada 3 hal yang boleh kita simpan ya. Yang pertama, isi dari Mazmur mengajarkan tentang kebenaran-kebenaran yang mendalam tentang Allah. Nah, Mazmur ini tidaklah sebenarnya benar-benar menguraikan suatu cerita atau kronologi kejadian yang menimpa pemazmur pada saat itu, sebab banyak dari mazmur-mazmur ini dipanjatkan tergantung dari kejadian yang menimpa dari pemazmur-pemazmur itu ya. Ataupun Mazmur tidak mengajarkan teologi secara sistematis di sana. Tetapi dari apa yang
kita lihat apa yang dituliskan Mazmur, kita dapat belajar makin mengenal siapakah Allah itu, apa yang diperbuatnya di masa lalu, dan apa yang akan diperbuatnya di masa depan. Di dalamnya kita dapat melihat begitu banyak sifat-sifat dan karakter dari Allah. Allah yang setia, Allah yang sumber hikmat, Allah yang maha kasih, Allah yang berkuasa, Allah yang adil, Allah yang dapat dinantikan pertolongannya, Allah yang begitu besar pengampunannya, Allah yang memelihara, Allah yang dekat, Allah yang menguasai masa depan, sandaran di saat kita tidak tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Dan itu semua digambarkan ya, diungkapkan dalam kitab Mazmur. Nah, sekarang coba PR kalian, coba cari satu pasal saja ya, yang mewakili setiap dari karakter Allah yang digambarkan barusan. Nah, sebenarnya ketika kita membaca dan merenungkan Mazmur ini, ataupun kita menyanyikannya, hal yang pertama ya, ataupun di dalam kitab-kitab puisi lainnya, kita makin jelas, makin tahu siapakah Allahnya kita. Nah, dan yang kedua, Mazmur itu sebenarnya mengungkapkan respon yang jujur dari hati kepada Allah dan menggambarkan segala macam perasaan manusia. Nah, ungkapan-ungkapan dalam Mazmur ini sebenarnya itu mewakili segala macam perasaan-perasaan kita ya adik-adik. Segala hal yang kita rasakan dalam berbagai kondisi kita, itu sebenarnya kita dapat sampaikan kepada Allah. Apapun perasaan itu. Karena Allah itu mendengarkan kita. Kita dapat sampaikan itu dengan jujur kepada Tuhan. Entah perasaan itu adalah sukacita ataupun kesedihan, entah itu keyakinan ataupun ketakutan, entah itu kepercayaan ataupun kekhawatiran, saat-saat dimana kita merasa khawatir, apapun itu kita dapat sampaikan. Dan itu sebenarnya semua tersampaikan dalam setiap nyanyian-nyanyian dari Mazmur, ya, termasuk dalam setiap nyanyian yang kita nyanyikan di hari Minggu, ya, itu adalah nyanyian-nyanyian dan puji-pujian kita juga, ya. Sehingga kalimat-kalimat yang sebenarnya sering kita jumpai dalam lagu-lagu kita, contohnya seperti Tuhan adalah gembalaku, Tuhan itu perisai, gunung batu, ya, yang sering kita temukan dalam lagu-lagu. Nah, itu sebenarnya cukup terinspirasi dari Mazmur. Nah, para pemazmur yang menuliskan itu, mereka menuliskannya sesuai dengan konteks, ya, yang pada saat itu mereka tahu betul, misalnya betapa berharganya gunung batu sebagai perlindungan mereka dari musuh pada saat itu. Sehingga ketika mereka pemazmur itu melihat Allah sebagai pelindung mereka, maka yang menuliskan, sungguh engkaulah gunung batuku. Nah, seperti yang terdapat dalam Mazmur 62. Jadi ada makna yang indah dalam lagu-lagu yang kita nyanyikan sebenarnya. Dan ada seruan hati yang jujur kepada Allah dalam setiap mazmur-mazmur yang dipanjatkan. Jadi, seharap mari pada saat kita memuji Tuhan, baik itu di gereja ataupun di saat waktu-waktu teduh di rumah kita, mari kita menyanyikannya dengan sepenuh hati kepada Tuhan, ya, sebagai ungkapan dari hati kita kepada Tuhan, ya, yang sebenarnya itu dalam Mazmur itu menggambarkan berbagai macam perasaan-perasaan hati orang itu datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ya, yang juga sangat penting, para pemazmur sebenarnya memahami bahwa seluruh kehidupan kita itu harus dipusatkan kepada Allah. Contoh simple yang kita lihat misalnya adalah Daud. The man after God's heart. Nah, dalam kondisi apapun dan kapanpun, Daud itu selalu berseru kepada Allah. Saat dia berjaya ataupun saat dia dikejar-kejar oleh musuhnya, ketika ia ketakutan dan bersembunyi di bawah gunung, ya, saat dia bangun sangat pagi, mendahului siapapun untuk berdoa mencari Allah, sehingga dia tuliskan membangunkan fajar di Mazmur 108, ya, ataupun saat dia menyadari betapa besar dosanya, tetapi betapa pengampunan Tuhan lebih besar melampaui itu, maka ia mengungkapkan juga itu, bahwa Tuhan telah lupakan dan jauhkan pelanggarannya seperti jauhnya barat dari timur, ya, dia gambarkan seperti itu dalam Mazmur 103. Nah,
adik-adik, mari kita pun bukan hanya dalam masalah waktu seperti Daud, tetapi sebenarnya kehidupan yang dipusatkan kepada Tuhan, itu juga kehidupan yang kudus, hidup yang kudus yang kita persembahkan seutuhnya kepada Tuhan. Karena rasa syukur kita, karena pengorbanan Yesus yang dalam kehidupan kita. Nah, kita memang mungkin dapat jatuh seperti Daud maupun Petrus ya, tapi kita dapat bangkit kembali dan berserah lagi kepada Tuhan ya. Nah, di dalam setiap pembinaan pembinaan ibadah yang Lause sering ikuti, Lause juga selalu diingatkan bahwa menyembah Tuhan itu bukan hanya di gereja, tetapi melalui seluruh kehidupan kita. Dan jika kita lakukan itu akan terpancar pada saat kita memuji Tuhan di hari Minggu. Nah, adik-adik, jadi biarlah dengan pelajaran yang singkat tentang Mazmur ini, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, Lause harap kita tidak cuma sekedar menyanyi. Karena sekedar menyanyi itu berbeda dengan menyembah Tuhan. Memuji Tuhan itu keluar dari hati kita kepada Tuhan. Jadi ini yang Lause sering ingatkan juga ya, mari pada saat kita menyanyi, kita bisa memperhatikan, menghayati setiap kalimat di dalam lagu-lagu yang kita nyanyikan, karena sebenarnya lagu-lagu yang diberikan kepada kita pun itu tidak sembarangan, karena ada orang-orang yang bertugas juga harus memilih lagu-lagu itu, sebab seperti poin yang pertama yang kita sudah pelajari, lagu-lagu itu harus menyampaikan kebenaran-kebenaran tentang Allah ya. Nah, seperti misalnya kalau kita nyanyi lagu sekolah minggu, Kudaki-daki gunung yang tinggi ya, itu sebenarnya ketika kita nyanyi refnya ya, itu berisi kalimat yang sangat indah. Di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada. Nah, kalau kita menyanyikan itu dengan mungkin dan suasana hati antara ceria atau melo ya, sekedar menyanyi saja, mungkin kita tidak mendapatkan itu. Tetapi ketika kita memperhatikan dan menghayati setiap kalimatnya, kita mungkin bisa memikirkan siapa pribadi yang menyertai kita seperti itu. Ya, dengan kita merenungkan itu, betapa besar penyertaan Tuhan yang diungkapkan dalam lagu itu. Dan saat kita memikirkan dalam hidup kita, betul itu yang kita alami, bagaimana Tuhan menolong kita melewati setiap kesulitan, maka kita dapat menyanyi dan itu dapat keluar dari hati yang sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Dan sebenarnya dalam berbagai kondisi kita, hal yang sangat penting, kita dapat selalu datang kepada Tuhan. Karena sebenarnya akses untuk datang langsung kepada Tuhan melalui doa, melalui kita puji-pujian menyembah Tuhan, itu telah dibuka pada saat Yesus mengorbankan dirinya bagi kita. Dan karena alasan ini pun biarlah kita tidak berhenti bersyukur, memuji, dan berserah kepada Tuhan. Karena siapa Tuhan dan karena apa yang telah Dia perbuatnya dalam kehidupan kita. Maka jadilah penyembah-penyembah Tuhan yang benar. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh belajar tentang Mazmur. Kapanpun, saat dimanapun, kami boleh datang kepadamu, sebab Engkau mendengarkan dan Engkau menerima setiap kami, dan pengorbananmu telah membuat kami bisa datang kepada Tuhan kapanpun. Dan Tuhan, kami juga rindu melalui apa yang kami pelajari ini, setiap kami menyanyikan puji-pujian, entah itu pada hari Minggu ataupun dalam kehidupan kami di waktu-waktu tertentu, kami bisa menyembah Engkau dari hati, merenungkan segala yang Engkau perbuat lakukan dalam kehidupan kami. Dan biarlah seluruh kehidupan kami pun kami dapat persembahkan sebagai satu penyembahan yang hidup kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi sekarang waktunya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, kita nyanyikan lagu kasihnya seperti surga. Nah, sebelum kita naikkan pujian ini loh, Sebon. Anak-anak itu semangatnya untuk memberikan persembahan. Mereka melakukan persembahan melalui apa? Oh iya, mereka bisa memberikan persembahan itu lewat rekening yang ada di bawah ini. Oke. Ya, juga barcode yang ada di atas. Juga Baru bisa
celengan yang ada di rumah kita Wow. bisa masukkan, dan saat kita ibadah kembali kita bisa membawanya ke gereja. Oke, kalau begitu adik-adik siapkan tabungan kalian, uang kalian untuk diberikan persembahan. Kita angkat pujian ini, kasihnya seperti sungai yang berkenan di hadapan-Mu. Amin. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyertai kita sepanjang hidup ini, dan biarlah kita boleh diutus menjadi pekerja-pekerja Kristus yang diberkati untuk boleh menjadi berkat. Kita naikkan pujian. Bapa, terima kasih. Karena sungguh ajaib perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Tidak pernah Engkau melupakan kami. Bahkan Engkau merancangkan hal yang terbaik dalam hidup ini untuk kami dapat menjadi anak-anak kekasih jiwa-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Dan teruslah pakai setiap anak-anak yang Tuhan percayakan untuk dididik di sekolah minggu, untuk boleh terus mengalami pertumbuhan iman di dalam kasih akan kebenaran-Mu, sehingga mereka pun boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, biarlah berkat yang daripada Engkau, keselamatan yang daripada Tuhan kami Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan yang menyertai setiap anak-anak kami di dalam masa-masa home planning ini. Engkau yang menyertai orang kedua orang tua kekasih kami, dan Engkau juga yang menyertai segala usaha pekerjaan orang tua kekasih kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Lose? Ya. Kita mau pengumuman hari ini, Lose. Ya. Siap mendengarnya. Wah, Lose Foni ini Lose yang taat ya. Lose masih ingat waktu TK dulu ya. Anak-anak, ada pengumuman dari Lose. Buka telinganya lebar-lebar. Semua kami begini, buka biar gitu. Supaya bisa dengar Lose. Oh, begitu ya. Kalau tertutup rambut tak dengar ya. Oh, ada efeknya juga ya. Padahal Lose pikir semua sama aja, mau buka dengan tidak, tapi nggak apa-apa. Itu bentuk respon kalian siap untuk mendengarkan pengumuman.
terus setia melakukan family altar di dalam proyek ketaatan kita, karena itu akan mengalami pertumbuhan iman dalam kehidupan keluarga masing-masing. Dan jangan lupa ada Joyful Day. Demikian Marta dan Rose Jenny, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Rose. Tuhan memberkati. Dadah. Muah. 42 ayat 19b. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Amsal 2 ayat 1 sampai 2. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. teman-teman. Saya Saya mau mau bersembah pujian pujian untuk untuk Tuhan.